Jika sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU menjual solar subsidi secara ilegal, bisa jadi praktik culas ini sudah biasa dan lazim terjadi. Ibarat pepatah ditangkap satu, tumbuh 1000. Tapi apa jadinya jika ada SPBU yang melakukan praktik curang dengan memasang alat elektronik khusus sehingga mengurangi jumlah BBM yang keluar? Nah, ini baru luar biasa. Tapi praktik culas itulah yang terjadi dan diungkap Direktur Utama PT Pertamina Persero Simon Aloysius Mantiri. Ini sejalan dengan terbongkarnya modus praktek curang yang dilakukan sejumlah SPBU di Yogyakarta. Dan diam-diam atau bahkan secara terbuka praktik tak elok ini juga terjadi di bumi Tanah Rencong Provinsi Aceh. Simon mengungkap kecurangan itu diantaranya terlihat dari sejumlah alat elektronik khusus yang digunakan agar BBM yang dialirkan keluar lebih sedikit dari angka yang terlihat di layar indikator. Modusnya antara lain ada soket di dekat tempat listrik, begitu juga ada semacam charger yang terhubung, bongkar Simon. Menurutnya alat seperti charger yang tertancap di soket listrik tadi terhubung dengan alat yang bisa memperlambat putaran pengisian. Akibatnya, meski indikator digital terus menunjukkan penambahan, namun BBM yang mengalir ke tangki kendaraan tidak sesuai takaran. Simon mengatakan setelah diukur alat tersebut terbukti bisa mengurangi 300 ml setiap pengisian 20 liter BBM. Untuk itu, Pertamina lewat Pertamina Pertaniaga akan terus memastikan kalibrasi alat ukur sesuai standar operasional yang berlaku di perusahaannya. Sekecil apapun itu adalah hak rakyat yang dikurangi, jangan sampai ada rakyat yang dicurangi. Lebih lanjut jelas Simon, selain inspeksi mendadak, Pertamina akan terus melakukan pengawasan intensif. Selain itu, pengawasan dilakukan bersama Pertamina Digital Hub yang bisa mengawasi seluruh area SPBU dengan menggunakan CCTV. Ia mencontohkan, ada 4 SPBU milik swasta di Yogyakarta yang terbukti melakukan kecurangan dan telah disegel serta diambil alih Pertamina. Operasional diambil alih oleh Pertamina agar kita kembalikan prosedurnya sesuai standar operasional yang berlaku, ujar Simon. Sebelumnya, Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Regional Jawa bagian Tengah Brasto Galih Nugroho menuturkan, pihaknya telah melakukan pembinaan terhadap 4 SPBU yang melakukan kecurangan itu, yang ditutup di Yogyakarta dan memiliki kode 44, artinya dikelola oleh perorangan, bukan retail Pertamina yang kodenya 41, kata dia. Brasto menjelaskan terungkapnya 4 SPBU yang melakukan kecurangan tersebut merupakan hasil inspeksi mendadak atau sidak menjelang persiapan pelayanan oleh Satuan Tugas Natal dan Tahun Baru. Dengan tidak beroperasinya 4 SPBU itu, konsumen dapat membeli di SPBU terdekat lainnya, katanya. Lantas, bagaimana dengan Aceh? Kondisinya setali 3 uang juga. Terbukti 1 mesin dispenser pengisian biosolar di SPBU kawasan Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur disegel aparat penegak hukum setempat. Penyebabnya karena tak sesuai volume saat dilakukan pengecekan pada Selasa 2 April 2024 lalu. Dalam pemeriksaan sejumlah SPBU tadi ditemukan salah satu mesin dispenser pengisian biosolar di SPBU Madat yang tidak sesuai saat dilakukan pengecekan volume dengan bejana berukuran 20 liter. Sehingga tim melakukan penyegelan terhadap dispenser tersebut agar tidak dapat digunakan. Semua mesin yang ada di SPBU juga dalam keadaan tersegel, ini menandakan mesin tersebut tidak boleh diotak-atik sehingga masih normal, ujarnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Metrologi Ilegal Nomor 2 Tahun 1981 yang menyebut jika ditemukan UUTP yang segelnya rusak maka diancam pidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 1 juta rupiah. Praktik curang lain yang terjadi di SPBU adalah menimbun dan menjual BBM jenis solar subsidi kepada yang tidak berhak. Pelaku berinisial MI, 20 tahun, menjual BBM tersebut seharga 8.000 per liter. Pengungkapan kasus itu bermula dari laporan yang diperoleh polisi terkait dugaan penimbunan solar di sebuah gudang di Gampung Blang Dalam, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Total solar bersubsidi dalam 22 jerigen tersebut adalah 618 liter. Ungkap Kasat Reskrim Polres Lok Sumawe Ibtu Yuda Prasetya kepada wartawan Jumat 8 November 2024 lalu. Selain itu, polisi juga menemukan barang bukti lainnya yaitu uang tunai sebesar 3,2 juta rupiah dan 1 unit truk yang digunakan untuk mengangkut BBM. Dalam kasus itu, polisi mengungkap 2 pelaku lainnya yaitu IW dan MY. Ketiga tersangka diciduk pada Rabu 6 November 2024 lalu sekitar pukul 00.30 WIB. Dalam pemeriksaan terungkap, tersangka MI mengisi solar ke dalam jerigen ukuran 10 liter setiap kali bekerja. BBM tersebut kemudian dijual kepada IW dengan harga 8.000 per liter. Dan dalam proses pengangkutan BBM ke gudang penyimpanan, mereka dibantu oleh MY.
Yuda menyebut ketiga tersangka dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, junto pasal 55, junto pasal 56 KUHP pidana. Ketiganya saat itu ditahan di Polres Lok Sumawe. Sebatas itu, tentu ada masalah dari proses penegakan hukum yang dilakukan jajaran kepolisian termasuk di Aceh. Hanya saja jadi pertanyaan adalah, hampir dipastikan alias nyaris tidak ada satupun kasus praktik pidana di SPBU tadi termasuk penimbunan BBM ilegal yang singgah atau berakhir di pengadilan. Bahkan, tindak lanjut dari informasi atau berita di media pers cetak maupun online serta-merta menjadi kabur. Jika tak elok, disebut terputus. Berbeda saat awal penindakan dan penangkapan exposes yang dilakukan sangat masif dan terbuka. Ada apa? Nah, diduga kuat usai ditangkap para pelakunya bebas kembali setelah adanya kesepakatan cincai-cincai dengan oknum aparat. Ibarat pameo, tangkap dulu baru nego kemudian. Entahlah, yang jelas praktik seperti ini terus saja terjadi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.